Kalau kita bilang sih biasanya sebutnya buhul, Wak. Buul ya. Buhul. Biasa buhul itu. Tadi yang kain itu ya? Iya, yang ada banyak sih macamnya ya. Ya intinya itu media. Yang saat itu ditemukan ya, lebih ke apa bentuknya itu? Yang pertama tuh ada kain hitam, bukan dibungkus tapi diikat dengan masih sama kayak kain juga, cuman dibengkatnya 3, yang bawah, tengah, sama atas. Iya, dan di dalamnya itu kalau saya nggak lupa ya ada di channel Jerry Jelajah Misteri episode podcast. Nah, kali ini masih sama tim kita juga, Kang Koswara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan? Sehat, aman? Alhamdulillah, dengan malam hari ini kita semangat, pokoknya semangat berjuang. Walaupun di episode penjelajahan terakhir sempat nggak ikut ya di Pangandaran ya. Kemarin saya kebetulan ada agenda lah buat di luar, insya Allah. Tapi buat next konten, insya Allah kita kumpul lagi ya. Insya Allah. Masih daerah Bandung. Masih daerah Bandung. Kita akan rencana eksplor ya. Eksplor lagi. Daerah Lembang ke Kampung Gajah. Kampung Gajah, insya Allah. Kita bakal eksplor full tim, rencana di Kampung Gajah, insya Allah kalau nggak ada halangan. Nggak ada halangan ya, doain aja. Di tempat dan secara teknis lainnya. Siap. Oke, tapi kalau yang belum subscribe dulu kali ya. Iya dong. Klik yang warna merah berlangganan gratis, klik loncengnya, like komennya juga. Iya. Nah, oke Kang Koswara, pada malam hari ini kita rencana mau bahas apa nih? Cerita pengalaman waktu sempet di Ciamis mungkin ya, bersih-bersih. Membantu bersih-bersih. Hal goib enggak. Bersih-bersih halaman ya. Oke, sebelumnya makasih banyak, kita doakan nih khususnya buat fans Jerry. Doakan mudah-mudahan sehat, lancar rezekinya, juga mudah-mudahan selalu dilancarkan dalam segala urusan apapun itu. Untuk kesempatan malam hari ini, kebetulan saya ada beberapa pengalaman yang lumayan cukup bagi saya pribadi itu posisinya terkesan lah. Gitu. Pada saat itu kita masih tetap konten di bidang per-YouTubean, karena sekarang mungkin udah vakum. Sebutin dong nama channel. Ini sama-sama jelajah. Janganlah, malu. Dulu kan sempat masih di Jelajah Mistis ya teman-teman, ya berhubung posisinya kita masih berbenturan waktu lah, nggak menyesuaikan satu tim. Posisinya juga kita kesibukan masing-masing intinya, jadi kita bubar lah, udah nggak cocok kali ya. Di YouTube bubar tapi silaturahmi tetap terjaga. Insya Allah jalan, pasti itu jalan. Itu tempatnya masih di Ciamis ya. Jadi dari Jelajah Mistis kita tarik ke Jelajah Misteri ya. Jadi sama-sama jelajah. Sama-sama jelajah ya, Pak. Ya, mudah-mudahan kita dalam bentuk kerjasama ini bisa mewujudkan hasil. Iya, intinya dapat menghibur dan memberikan edukasi bersama sobat Jerry Jelajah Misteri. Nah, Kang Kos, yang tadi sempat kita bahas sebelum di take saat shoot kan sempat cerita tuh lumayan menarik tuh. Jadi ada sosok, ada tanah yang rencananya mau dijual nih sama pemiliknya, tapi rada susah nih. Sampai akhirnya dia menghubungi Kang Kos ya, dan tim saat itu. Intinya tim ya. Jadi beliau itu dapat referensi ya, bukan referensi tapi kenalan sosok kita yaitu Pak Didi. Dia udah ngobrol, mungkin udah di belakang udah komunikasi, tapi ternyata suruh menghubungi saya karena posisinya dulu itu kita masih berkonten kan. Dan juga itu rencana kita mau bikin konten sih sebenarnya. Alhasil mungkin ada beberapa kejanggalan yang mana kita itu sudah komunikasi di luar lah. Gitu. Jadi si bapak tersebut beliau itu punya tanah, sebidang tanah, ada beberapa meter ya yang
mau dijual. Kalau secara gambar mata ya tata letak itu strategis banget. Iya. Posisinya pinggir jalan dan juga kalau ramai sih enggak, cuman ya itu intinya jalan hidup lah. Jalan hidup. Kalau di kita kan di kampung nih maklum ya teman-teman. Jadi rumahnya itu rumah terus hutan gitu. Jadi ngajlok kayak gitu. Si bapak yang punya tanah yang mau dijual itu sih menurut saya sangat strategis sekali. Kayaknya seperti yang kita ceritain kan, ini sempat tidak terjual beberapa tahun ya kurang lebih ya. Padahal udah ada niat pembeli yang serius, tapi tiba-tiba batal di tengah jalan. Bahkan sempat ada yang udah dikasih DP setengahnya. Udah dikasih DP. Jarak tapi masih batal. Ngebatalin. Nah setelah Kang Kos itu datang, kan diundang berarti saat itu malam. Posisinya malam hari. Memang sengaja malam hari karena sebelumnya juga mungkin udah dicek sama sesepuh kita itu ini. Beliau cuma berpesan kepada tim khususnya ini kayaknya ada kendala. Ada hal aneh di tanah ini. Ada di tanah iya. Sebenarnya juga itu sempat udah kalau kita bilang tuh syariatin ya, udah nyari-nyari tanya-tanya tapi masih aja seperti itu. Gitu posisinya. Nah, akhirnya waktu saat Kang Kos dan tim datang ke sini sempat ngerasain ketika pertama datang masuk ke wilayah tanah tersebut itu sempat ngerasain hal-hal aneh apa biasa aja nih? Kalau saya pribadi sih sebenarnya masih berpikir positif ya, karena kita pun ngecek sambil jalan-jalan sambil ngobrol ya sama si bapaknya. Cuman pada saat kita masuk ke lokasi tersebut ya saya balik lagi karena beliaulah yang memang mungkin bisa disebut sesepuh ataupun yang mendidik kita lah gitu. Jadi dia bilang sebentar dulu nih kayaknya ada kejanggalan dan juga posisinya nih ada yang sangat aneh di sini gitu. Kita itu jalan dulu ke bawah. Oh berarti tanahnya memang lumayan luas ya? Bentar. Kuping saya ngejelang nih. Serius. Bentar dulu. Tanahnya lumayan cukup luas sih Wak. Yang pertama pinggir jalan, terus kalau saya di kampung saya itu bukan gunung enggak, cuman si tanahnya itu kayak tangga gitu, berapa meter, 10 meter tangga berbukit gitu, berbukit segitulah gitu. Dan ternyata di bawahnya itu ada mata air, yang mata air tersebut itu digunakan untuk perairan sawah di sekitar sana gitu posisinya. Berarti saat waktu pertama datang tim ini nggak begitu merasakan apa-apa ya, tapi memang sudah di warning ya. Ini sepertinya ada yang aneh ya, itu di warning. Nah dari tim itu langsung jalan ke sumber mata air tersebut karena posisinya Pak Didi itu merasakan ada beberapa ganjalan khususnya di lokasi yang tadi sumber air. Ada aura atau energi yang berbeda nih. Iya. Nah saat sampai di situ apa sih yang ditemuin sama tim tuh? Awalnya sih pas kita jalan ya beberapa meter ke mata air kita kan hanya sebatas wah ini cuma mata air biasa aja. Tapi ternyata teman saya yang Kang Yogo yang biasa kita konten bareng itu dia tiba-tiba kesurupan. Masih mending kalau kesurupannya tuh di atas tanah. Karena posisinya tanah ya kan kita nggak sempat repot, tapi dia pas begitu kesurupan dia langsung loncat ke mata air dan itu lumayan cukup dalam, masih segini posisinya. Nah ketika ini berarti kan sempat kesurupan terus tiba-tiba dia main lompat aja langsung tiba-tiba kayak dirasukin dan ngelompat ke mata air. Iya lompat ke mata air. Apa yang pertama kali nih diucapin sama Kang Yoga nih waktu sahabat itu kesurupan? Awalnya sih apa ya, ketika kita ajak komunikasi dia enggan komunikasi, dia malah ya gitulah gitu. Jadi gitu. Iya cuma gitu doang. Akhirnya dipaksa ditarik sama tim untuk digotong dipayang ke atas. Kita coba ajak komunikasi, alhamdulillah dia bisa komunikasi. Cuman yang dari komunikasi ini nih, yang kayak tadi juga tuh dia tuh masih ngasih warning juga. Mau ngapain kalian datang ke sini? Ngapain kalian datang ke sini? Kata Pak Didi, saya ke sini hanya untuk silaturahmi. Mungkin dia makhluk tersebut pun jadi makhluk-makhluk yang di sana pun mungkin udah tahu bahwa kedatangan kita ke sana itu untuk mau ngapain lah intinya gitu. Ya sebatas itu doang, kita paksa untuk keluar karena posisi Adit dia bilang kalau posisinya ini memang ada warning, berarti ini benar kita mungkin condong ya positifnya ada gangguan nih di tanah ini gitu. Sempat
ceritain kalau salah ada benda yang sengaja ditaruh di tanah tersebut. Ya betul, itu ada benda. Jadi awalnya kita pun kan awalnya kan di bawah. Kata Adit, coba deh kita keliling dulu nih. Saya ngerasa ada yang energi yang dari bawah ini beda dari yang lainnya. Berarti Ditelusuri, kita telusuri dulu sambil waktu itu kan sambil sempat ngonten juga kan, gitu bareng-bareng ngonten. Kata pas kita 1, 2, 3 pas di kedua, kata Adit sebentar dulu. Ini kayaknya energi yang tadi saya bilang beda itu nih sumbernya kayaknya di sini nih. Jadi di apa namanya di kebun yang kedua itu yang nangga kedua itu ada pohon bambu, terus ada pohon kalau kita bilang itu bukan handelem tadi itu apa ya namanya tuh, pokoknya ada pohon lah, ada pohon. Nah disitulah energi yang Adit rasain, bahkan saya juga sempat ngerasainnya. Kita tuh sampai mual-mual di semua tim di sana tuh. Nah nih aura untuk lingkungan tanah yang sendiri ini, apakah tanah yang pohonnya jarang atau yang memang tanah yang kebun yang banyak pohonnya rapet gitu kondisinya bisa itu? Kondisi tanah yang di situ kebunnya ini apa kebun yang padat dengan pohon-pohonan atau memang yang ada pohon jarang? Ya enggak, itu padat pohon, cuman maksudnya bukan pohon sih tapi lebih ke tanaman kayak ubi, sampel. Kalau sudah sampel apa namanya? Kalau kita sampel, cuman yaitu di tanah yang kedua itu maksudnya memang ada pohon bambu, terus ada pohon apa yang namanya pokoknya saya lupa lagi, ada pohon itulah. Jadi si benda yang waktu itu sempat kita tarik sampai kita dicurigai itu di tanah itu, bahkan kita juga dulu sempat sakit-sakitan, tapi nggak semua tim, cuma beberapa orang, saya, Adit sama Kang Yoga setelah narik benda itu. Dan bendanya itu apa namanya, bendanya pun itu bukan ditanam sih Wak sebenarnya, hanya sebatas ditempelin aja. Ditempelin, cuman tertutup sama rimbunan kalau kita bilang tuh ilalang, rumput gitu. Nah saat benda itu ditemukan, bentuknya benda ini tuh apa ya? Kalau kita bilang sih biasanya sebutnya buhul, Pak. Buhul ya? Buhul. Biasa buhul itu. Tadi yang kain itu ya? Iya, yang ada banyak sih macamnya ya. Intinya itu media. Yang saat itu ditemukan? Iya, lebih ke media. Yang pertama tuh ada kain hitam, bukan dibungkus tapi diikat dengan masih sama kayak kain juga, cuman dibungkusnya 3, yang bawah, tengah, sama atas. Iya, dan di dalamnya itu kalau saya nggak lupa ya, ada tanah, paku yang lumayan pokoknya udah berkarat banget. Tapi di dalam tanahnya itu pas kita buka ya, itu ada kepala, kalau di Sunda bilang itu bangbung, serangga gede, terus ada tanduknya juga, ada apa lagi ya, buat nyapu ijuk, ada ijuk juga, ada rambut. Waktu itu pas kita buka posisinya. Nah saat benda buhul ini dibuka, tadi kan kalau kita ceritakan yang Kang Yudi sempat kerasukan ya. Makhluknya ini apa dia? Makhluknya kerasukan tadi. Wujud makhluknya ya. Kalau yang saya rasa ya ini wallahu alam juga. Makhluknya itu intinya tinggi gede, cuman badannya badan manusia. Tapi monyong kayak semacam serigala dan matanya itu menyala merah. Si telinganya itu lancip. Itu yang tadi di mata air yang di mata air dan yang sempat masuk ke teman saya. Nah kalau yang di buhul ini apakah yang makhluk ini atau beda lagi? Yang di buhulnya? Kalau yang di buhulnya beda, itu makhluknya itu perwujudannya kalau ditafsirkan, mohon maaf juga ya takut salah karena yang namanya gaib lah, yang bisa merubah-rubah. Tapi yang saya rasa itu dan yang saya lihat wujudnya semacam genderuwo, cuman badannya itu lebih ke merah-merahan, bulunya tuh bulu jarang lah, maksud bulu jarang tuh nggak terlalu berbulu banget, beda kayak yang berbentuk serigala itu bulunya sangat lebat banget posisinya. Saat tim nemuin ini, pemiliknya berarti kan ikut ya? Ikut. Apa yang dibilang pemiliknya, kayak gimana responnya tuh pertama kali nemuin benda itu? Awalnya dia kaget, kok bisa ya? Jadi ya logikanya aja gini Bang, dia itu kan pemilik tanah ya, udah beberapa tahun mungkin ngurus tanah itu. Terus biasanya kalau ilalangnya udah tumbuh kita babat, jukut-jukutnya.
baru pertama itu ditemukannya, padahal itu udah bertahun-tahun beliau urus untuk konsumsi berapa bulan sekali kan ada ubi. Kalau ubi kan biasanya berbulan-bulan gitu. Kan sering kalau biasanya kalau ubi kalau posisi tanahnya banyak banyak jukut ataupun banyak ilalang kan tumbuhnya tuh nggak aslinya nggak optimal. Biasanya harusnya masih bisa terlihat ya. Tapi iya, ini tidak terlihat sama sekali. Iya, baru ditemukan malam itu aja. Nah, saat benda itu ditemukan itu diyakini berarti mungkin kiriman. Biasanya media seperti itu digunakan digunakan oknum-oknum untuk bisa jadi mencelakai orang ataupun intinya kalau nggak herian itu apa ya, bercandain lah, iseng jahil kalau kita bilang. Ya itu makanya kenapa posisinya tanah tersebut udah beberapa tahun mau dijual tapi nggak laku. Ya kita lebih berarti bener nih kayaknya kemungkinan karena ada benda tersebut yang menjahili dengan makhluk gaib tersebut ya. Nah, setelah tim dapat buhul ini, apa yang dilakuin sama tim Kang Kos dan tim pemilik tanah itu? Ya. Kita kan negosiasi dulu, Pak, ini barangnya mau digimanain, kata dia. Saya mah nggak tahu, terserah Pak Didi aja mau digimana juga. Awalnya kita sempat mau dilarung, cuman ada masukan dari Adit juga Pak Didi katanya jangan dilarung. Ini dilarung tuh di ke air ya? Di palidin lah. Yeah. Kalau sudah bilang dipalidin, tapi akhirnya dibakar aja. Dibakar. Di sana bahkan sama ada si ibunya, ada kakak si ibunya, ada si bapak, saksi bareng-bareng dibakar. Biasanya buhol tersebut kalau kita udah bakar diyakini dengan melalui doa khusus, ya insya Allah mudah-mudahan sampai melebur lah, kalau melebur kita bilang terusir lah energi negatifnya. Berarti setelah tim melakukan penelusuran lalu ditemukanlah buhul ini, lalu sempat dilenyapkanlah buhul ini. Nah, berarti tim masih melakukan pembersihan di situ atau balik ke rumah pemilik dulu atau gimana? Kita balik dulu ke rumah. Karena berhubung posisi kita capek itu sampai jam 2:30 lah. Atau jam mulai penelusuran jam berapa tuh? Kita datang ke jam 9 sih. Wah, lumayan lama ya? Iya lumayan, maksudnya lamanya itu karena kita kan biasa ngobrol, enak-enak ngobrol gitu. Karena kemalaman ya datang ke lokasi sekitar jam 9:30-an. Datang ke rumah sih jam 9. Terus sampai balik ke rumah. Nah itu Pak, ada kejadian lagi. Jadi anak si bapak itu perempuan, kurang lebih umurnya kalau sekarang antara 19 atau 18 tahun, dia kesurupan lagi. Kesurupan makhluk yang serigala tadi atau beda lagi? Itu beda lagi, cuman dia ngasih tetap masih kayak ngancam. Katanya dia bilang, jadi sekarang kalau kita bilang ya, geus wani maneh ka urang, tapi tungguan we ayeuna urang eleh tingali suatu saat gitu. Bilangnya gitu. Masih bisa ngancam karena posisinya kasihan. Berhubung waktu itu si anak si bapaknya juga lagi, kalau perempuan tuh lagi dapat ya. Biasanya kalau perempuan lagi dapat itu rentan dari makhluk lebih sensitif. Makhluk seperti itu kan. Setelah itu langsung ditarik dibersihin. Alhamdulillah. Bahkan itu kita sempat sakit-sakitan juga. Jadi setelah penarikan buhul ini tim pun sempat sakit-sakitan. Cuman ya bertiga yang sakitnya, saya, Didi sama Adit. Oh, mungkin yang tim inti. Saya, Kang Yoga sama Adit yang sakitnya. Tim inti itu ya. Yang diincar. Tapi setelah sakit, berarti kan kalau secara keyakinan saat itu dengan buhul ini telah ditarik, dilenyapkan. Apakah ada perubahan dari tanah tersebut atau gimana nih? Alhamdulillah kita dapat kabar bahagia. Kurang lebih 2 minggu atau 1 minggu menghubungi Pak Didi, dan Pak Didinya pun ngasih kabar ke kita, alhamdulillah tanahnya itu sudah laku terjual meskipun harganya sedikit turun katanya. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah. Ada pelajaran yang kita dapat juga, terus ada intinya ya pelajaran lah buat kita lah. Pelajaran. Itu emang cukup niat ya yang naruh buhul ini. Kalau kita khusus sebagai panjenengannya, tanah itu sebenarnya tanah sengketa juga. Ya, walaupun kita
mungkin tidak mencurigai masih dari pihak luar, mungkin juga dari masih bisa dari pihak luar. Iya, posisinya. Nah, sobat Jerry, mungkin ya kadang manusia juga kelakuannya bisa lebih kayak setan gitu. sampai memanfaatkan setan gitu. Iya, betul. Untuk sebagai alat untuk sekedar entah bisa ganggu, iseng, jahil atau bahkan sampai mencelakai orang. Mungkin ada tips Kang Kos biar terhindar dari seperti itu? Tips ya? Kiriman apa? Santet atau Google atau sejenis. Ini setahu saya ya, ini dari ciri-cirinya dulu ya. Kalau orang yang ini lebih ke gangguan, bukan ke fisik ya, tapi ke bukan ke aura. Ini ada beberapa ada beberapa yang saya tahu. Biasanya kalau orang yang terkena kiriman orang itu dalam segi keluarga, entah anak ataupun siapapun itu, ada salah satu orang keluarga yang ada yang sakit, tiba-tiba gak tenang lah intinya, terus gelisah dalam segi tidur pun dia nggak bakalan nyenyak. Kalau dalam segi rumah tangga biasanya sering cekcok biasanya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga bukan dari hal seperti itu, cuman itu mah hanya yang sebatas saya tahu. Banyak sih sebenarnya ya, cuman ya posisinya saya kurang lebih ciri-cirinya seperti itu ya. Takut salah juga. Ya berarti intinya mah sebenarnya untuk memagari dari hal-hal tersebut ya intinya beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing aja lah ya. Udah yang paling bener itu. Ya udah yang paling bener itu udah. Ya kalau memang Islam ya sholat. Mungkin kalau agama lain ya silakan lakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing gitu. Betul. Oke ya Kos, makasih banyak nih buat sharingnya cerita tentang buhul. Yang kadang juga mungkin satu lagi ya buat ngejaga selain ibadah, sikap kita ke orang lain ya. Iya, benar itu ya. Sip. Takutnya sikap kita mungkin ngerasa baik-baiknya tapi bikin sakit hati orang yang memancing, mungkin dia bisa mengirimkan hal-hal yang aneh-aneh lah seperti itu. Oke Kang Kos, kita lanjut ngopi lagi nih. Siap. Sambil ketemu di episode selanjutnya Jerry Jelajah Misteri episode podcast. Jangan lupa kalau emang kamu suka video ini silahkan di like. Kalau kamu mau kasih saran, tips ataupun punya tempat yang harus kita kunjungi, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan episode Jelajah Misteri selanjutnya. Oke, kita pamit Kang Kos, lanjut kopi lagi. Yuk buat sobat Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.